Hai, saya Mata Herman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah pertanyaan yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banget buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Email yang saya pilih adalah email dari Agus Gosali. Alamat emailnya adalah gosali.ags@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Selamat siang Mbak Marta, berikut ini hasil foto landscape saya. Mohon direview apa saja kekurangannya agar menjadi masukan untuk meningkatkan skill saya. Salah satu foto ini sudah post di Instagram @gosali17_. Terima kasih." Dan di sini saya lihat ada dua buah foto yang dilampirkan. Foto yang pertama dan foto yang kedua. Sebelum saya masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin ngucapin makasih banget buat teman-teman yang udah subscribe channel ini. Sampai saat ini sudah mencapai lebih dari 125.000 subscriber. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang kadang-kadang kirim email ke saya menanyakan apakah saya bisa diundang untuk narasumber acara kantor, acara kampus, ya ataupun acara komunitas. Teman-teman bisa kontak ke email dan juga nomor WhatsApp di sini. Dan juga kalau buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, dan juga sosial media, bisa kontak ke nomor ini, nanti akan dibantu oleh admin saya. Oke, pembahasan hari ini seputar landscape fotografi ya, karena kalau saya lihat dari email yang dikirimkan oleh Agus Gosali ini adalah sebuah foto landscape yang diambil dari sebuah pegunungan. Nah, foto landscape ini sebenarnya unik banget, bisa dibilang variasinya banyak banget dalam foto-foto landscape. Teman-teman mungkin mengenal landscape untuk foto-foto lebih ke lahan di mana ada bukit-bukit atau misalkan sebuah pemandangan alam gitu ya. Dan juga bisa termasuk dalam foto-foto dari atas gunung seperti ini. Dan buat teman-teman yang mungkin fotonya suka di pantai, itu masuk ke dalam seascape fotografi, di mana ini adalah sebuah pengembangan dari landscape fotografi itu sendiri. Dan juga kalau misalkan teman-teman ingin foto di dalam perkotaan, maka kan disebut sebagai cityscape fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin tahu mengenai tips-tips yang sebelumnya saya pernah bahas di video-video saya sebelumnya, teman-teman bisa cek di link di bawah ini. Ini membahas mengenai landscape fotografi dan juga cityscape dan juga seascape fotografi. Mungkin teman-teman yang sering banget ngikutin tips-tips foto landscape saya mungkin udah agak bosen kali ya ngeliatnya, karena hampir lumayan banyak beberapa video saya membahas mengenai seputar landscape fotografi. Karena di Indonesia terus terang banyak banget spot-spot landscape yang cantik-cantik. Jadi buat teman-teman di daerah yang mungkin ngelihatnya kayak biasa aja karena setiap hari ngelihat itu, tau gak kamu kalau ternyata banyak banget spot-spot yang sebenarnya masih tersembunyi dan perlu dieksplorasi lagi dan juga dipromosikan melalui sosial media supaya orang-orang lebih tahu kalau Indonesia itu sangat kaya sekali. Nah, seperti di sini foto yang dikirimkan, di sini ada foto dari Agus yang pertama, foto di mana sepertinya mungkin Agus sedang memanjat sebuah gunung di sini ya. Dan di sini kalau saya lihat ada satu orang temannya yang masih berusaha mencapai ke atas, dan angle yang diambil di sini lebih tinggi daripada si orang yang memanjat ini. Di sini kalau saya lihat harus sedikit berhati-hati terhadap exposure. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini baru banget belajar fotografi, mungkin bisa klik di video saya sebelumnya yang membahas mengenai triangle exposure, sehingga teman-teman bisa tahu apa itu foto yang disebut dengan foto-foto underexposed, normally exposed, dan juga overexposed. Kenapa saya bisa bilang foto ini cenderung under? Karena di sini ada area yang pekat sekali, seperti dilihat dari satu orang pendaki ini di bagian kirinya itu bisa dibilang cenderung sangat gelap. Dan ini biasanya masuk ke dalam kategori under. Dan foto-foto landscape itu memang bisa dibilang kondisinya itu membutuhkan dynamic range yang cukup panjang. Jadi performa kamera yang memiliki dynamic range panjang biasanya membantu kita dalam mengkoreksi hasil akhirnya.
Nah, di sini kalau Agus memotret dengan menggunakan file raw, ini mungkin masih bisa dikoreksi sedikit lagi di mana area shadow ini bisa diangkat ya. Dan kalau misalnya menggunakan file JPEG, mungkin koreksinya tidak bisa semaksimal file-file raw karena biasanya dynamic range pada file JPEG dan file raw itu berbeda. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu apa bedanya file JPEG dan file RAW, teman-teman juga bisa cek di video saya sebelumnya yang membahas mengenai perbandingan file RAW dan juga file JPEG. Kemudian di file yang kedua, di sini cukup menarik karena di foto ini menampilkan dua exposure yang sangat ekstrim ya. Foto ini cukup bagus menjadi sebuah bahan dalam pendiskusian. Di sini kalau teman-teman bisa lihat di bagian belakang ini di mana ada bukit-bukit yang cantik banget ya menurut saya. Ini detailnya memang bisa dimasukkan kategori cenderung over, tapi masih cukup aman karena detailnya masih terjaga. Tapi di bagian awan yang putih ini udah sedikit ada beberapa yang wash out. Wash out itu artinya adalah kehilangan detail-detailnya. Nah, di sini bagian depan ini ada sedikit seperti bukit-bukit ya, yang mungkin sedikit lebih tandus dibandingkan dengan bagian belakangnya. Nah, di sini exposure bagian depan ini cenderung lebih gelap. Di sini mungkin kondisi cahayanya adalah di mana matahari lebih banyak menyinari bagian belakang dibandingkan dengan bagian depan. Kasus-kasus seperti ini banyak banget ditemukan karena pada saat kita memotret alam, kita tidak bisa mengatur cahaya itu harus mencahayai bagian mana atau bagian mana gitu ya. Nah, di sini kita cuma bisa menunggu. Jadi biasanya kita tunggu sebenarnya momen terbaiknya kapan sih kalau misalnya kita ingin bagian depan ini terkena cahaya, apakah dia akan datang di pagi hari atau di sore hari atau mungkin bahkan di siang hari akan lebih baik. Kita nggak pernah tahu itu, tapi kita harus melakukan eksplorasi sehingga kita tahu timing terbaiknya itu pada saat kapan. Perbandingan di sini cukup jelas banget ya kalau misalnya teman-teman memotret dalam sebuah kondisi tanpa filter. Teman-teman tahu ada beberapa filter yang bisa kita gunakan pada saat kita memotret foto landscape. Nah, di sini adalah penggunaan untuk filter GND sangat-sangat penting sekali nih. Jadi di sini kalau teman-teman punya filter GND sebaiknya digunakan. Dan kalau mungkin teman-teman berpikiran, oh filter GND kan cuma gradasinya dari atas ke bawah, tapi kondisi ini kan agak miring, di mana di bagian kiri bawah ini nggak gelap, tapi di kanan malah ini terang. Nah, teman-teman bisa memutar, jadi filter itu nggak ada aturan mutlak hanya dari atas ke bawah gradasinya seperti kita memotret di pantai, di mana garis horizon itu harus posisinya lurus. Tapi di sini, karena kasusnya ini tidak ada penampilan garis horizon yang jelas, dan di sini kondisinya adalah di bagian belakang memang agak miring. Jadi kita punya filter, GND filter itu bisa dimiringkan sedikit ke bagian kanan sehingga gradasinya bisa lebih maksimal dan bagian depan yang gelap ini tidak terkena gradasi lagi. Buat teman-teman juga di sini yang mungkin belum pernah belajar tentang filter apa aja macam-macam filter dan kegunaannya, teman-teman bisa klik di link di bawah ini. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bertanya, gimana ya Kak udah kepalang nih, saya baru tahu tipsnya sekarang. Tapi ini fotonya udah ada dan belum tentu saya bisa kembali lagi ke sana untuk melakukan pemotretan di spot yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa memaksimalkan dengan editing atau post processing di software yang bisa kita gunakan, itu bisa macam-macam ya. Teman-teman bisa menggunakan Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, ataupun menggunakan Capture One Pro. Di sini caranya gampang banget kalau teman-teman menggunakan Adobe Photoshop. Misalnya kita buka di sini Adobe Photoshop, lalu kemudian kita coba upload ya, kita coba masukkan file ini. Teman-teman bisa buka file open, dan kebetulan karena yang dikirimkan ini adalah file yang hanya JPEG saja, jadi saya akan coba maksimalkan dengan file JPEG-nya ya. Di sini teman-teman bisa memilih di bagian kanan yang namanya adalah adjustment layer. Adjustment layer ini sebuah menu yang menurut saya sangat penting, di mana kita bisa mengadjust foto kita itu tanpa melakukan perusakan. Karena ada beberapa feature kalau teman-teman langsung melakukannya direct ke filenya ini, biasanya kalau kita mau kembali lagi, misalnya kita mau ulang lagi cara editingnya, nah itu biasanya file sudah terusak. Tapi kalau kita menggunakan adjustment layer, yang kita utak-atik atau kita adjust itu hanya di layer tersebut saja.
Dan di sini penting banget buat teman-teman untuk mengenal yang namanya masking. Nah, teman-teman kalau misalkan belum pernah belajar editing sama sekali, teman-teman bisa cek beberapa series editing di saya punya YouTube channel. Di sana ada banyak banget tips buat teman-teman untuk belajar editing, terutama buat teman-teman yang masih pemula dalam post processing atau editing sebuah foto. Di sini teman-teman bisa memilih di bagian adjustment layer, kita akan pilih beberapa menu. Di sini ada pilihan brightness, contrast, ada level, dan juga ada curves. Saya biasanya suka banget menggunakan curves, jadi teman-teman bisa klik, lalu kemudian akan muncul di bagian layers di bawah itu, ada satu yang namanya curves, kemudian ada satu layer yang berwarna putih. Di sini kita akan coba adjust, curve-nya di bagian tengah ini kita akan coba geser ke bawah. Di sini kita akan lihat bagian yang terang akan berkurang, jadi brightness-nya ini akan sedikit berkurang, dan juga di bagian awan juga akan sedikit lebih gelap. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan brush berwarna hitam untuk menutup area yang kita tidak ingin adjust. Jadi misalnya di bagian depan sini kita ingin kurangi ya, supaya nggak kena juga, nggak kena adjustment, supaya jadi lebih gelap. Kita akan coba masking di bagian depan. Dan kemudian kalau teman-teman melihat misalnya bagian awannya masih terlalu terang, ada satu option di Adobe Photoshop, kebetulan saya menggunakan Adobe Photoshop 2021. Di sini ada yang namanya filter, terus kemudian teman-teman bisa pilih kamera raw filter. Jadi dia akan mengolah seolah-olah ini adalah sebuah file raw. Nah, di sini ada bagian putih di bagian awan ini terlalu terang. Jadi kita coba adjust sedikit di bagian highlight-nya. Lalu kemudian kita coba buat supaya kelihatan lebih exposure-nya lebih tepat gitu. Dan kemudian bagian shadow juga teman-teman bisa adjust sedikit untuk menaikkan kontras di bagian depan supaya tidak terlalu gelap. Setelah itu kalau teman-teman sudah adjust, teman-teman bisa pilih lagi masuk ke dalam adjustment layer. Di sini ada satu tombol yang sering saya gunakan, ya satu menu yang saya sering gunakan itu adalah selective color. Selective color ini buat saya sih lumayan powerful, dimana kita bisa memilih satu warna satu persatu gitu ya, dan kita bisa adjust sesuai yang kita inginkan. Di sini kalau saya pribadi belakangan lagi nggak gitu suka warna yang terlalu biru, jadi biasanya biru itu saya sedikit matikan. Jadi kita pilih di sini di selective color, lalu kita ganti colorsnya ke blue, lalu coba kita geser. Di sini misalnya bagian cyan-nya kita coba turunkan sedikit, kemudian magentanya juga ya. Dan di sini kita coba naikkan sedikit warna yellow-nya. Kemudian di bagian black-nya juga biasa saya naikkan supaya tampak lebih matang. Nah, di sini teman-teman bisa melihat warnanya akan menjadi lebih matang, karena kadang-kadang kalau kita memotret foto landscape itu ada kalanya mungkin dia sedang berkabut, atau misalkan memang dalam kondisi yang pagi banget yang masih warnanya sedikit lebih bluish gitu ya, kita harus mengadjust supaya kelihatan lebih clear. Setelah itu biasanya cyan-nya saya juga akan geser sedikit gitu ya. Ini sebenarnya balik lagi, kalau editing ini kembali ke selera masing-masing, tapi ini yang saya akan share adalah cara editing yang versi saya. Jadi kalau kamu punya selera yang berbeda, silahkan aja. Karena warna itu benar-benar universal banget dan semua orang punya definisi masing-masing ya. Kemudian juga ada satu cara lagi yang mungkin teman-teman bisa lakukan adalah pemilihan pada warna putihnya. Karena warna putih ini kalau kita lihat awannya ini kan putihnya mengandung warna cyan sendiri ya. Cyan dan juga warna blue-nya. Nah, ini biasanya saya adjust dikit-dikit. Lalu kemudian saya tambahkan beberapa warna black-nya. Nah, ini teman-teman bisa coba sesuaikan sendiri nanti supaya warnanya lebih enak di mata gitu, karena kadang-kadang memang ada beberapa warna yang harus di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian setelah itu kalau teman-teman udah dapat yang pas, ini biasanya saya masuk ke dalam proses dodging dan burning. Jadi biasanya saya koreksi warnanya dulu, habis itu kita masuk ke dalam proses dodging dan burning supaya kita bisa menampilkan dimensi yang lebih stand out di bagian-bagian tertentu. Cara dodging dan burning itu ada banyak banget caranya, tapi di sini saya akan ajarkan teman-teman cara dodging dan burning dengan menggunakan adjustment layer. Jadi biasanya saya akan buat dua buah adjustment layer, yaitu yang pertama untuk curves yang pertama kita tandakan di sini, kita bikin ya adjustment layer. Yang satu kita rename, di sini kita ganti misalnya bright,
Kemudian kita akan bikin satu lagi yang namanya adalah dark. Lalu kalau teman-teman lihat di curve-nya sini, teman-teman coba adjust di bagian tengahnya. Kalau tengahnya kita tarik ke atas, dia akan menjadi lebih terang. Dan kalau kita adjust bagiannya ke bawah, dia akan menjadi lebih gelap. Nah, kemudian biasanya saya akan tekan tombol Option Delete. Ini tujuannya adalah untuk memblocking area-area yang tadi saya adjust. Jadi, layer itu kita matikan dulu dengan menekan Option dan Delete. Jadi dia seolah-olah semua dinetralkan dulu. Kemudian kita pilih brush berwarna putih dan kita akan coba melakukan brushing satu persatu. Di sini tujuannya supaya kita bisa mengadjust satu persatu bagian-bagian yang kita inginkan. Kalau teman-teman di sini mungkin masih bingung bagian mana ya yang kira-kira saya harus terangkan, bagian mana yang kita harus gelapkan. Nah, teman-teman sih sebenarnya ini sedikit feeling dan juga seperti orang menggambar. Ada kalanya mungkin teman-teman bisa membayangkan seperti sebuah bola. Kalau bola itu, kalau dia kelihatan bola, kalau di bagian yang lebih menonjol ke depan itu lebih terang. Sedangkan bagian sampingnya itu dia akan menjadi lebih gelap sehingga kelihatan lebih melengkung. Nah, prinsip itu sih sebenarnya, prinsip bola ini bisa kita adjust pada prinsip editing ini. Jadi, kita harus membayangkan sebuah bentuk ini bagian mana yang lebih bisa diterangkan atau lebih mana yang digelapkan sehingga kita bisa membentuk secara otomatis atau memberi seperti kamuflase pada mata orang yang melihatnya. Nah, proses dodging dan burning ini memang membutuhkan latihan banget buat teman-teman. Brushnya sendiri juga jangan menggunakan brush 100%, coba gunakan brush yang mungkin sekitar 30% atau ke bawahnya supaya gradasinya bisa nampak lebih halus. Setelah kita selesai, biasanya kita tinggal pikirkan mau disimpan untuk kebutuhan apa. Jadi kalau misalkan saya biasanya untuk social media, saya akan coba resize misalkan sekitar panjangnya itu 2000 pixel ya. Jadi misalnya, social media Instagram mungkin hanya butuh 2000 pixel sudah cukup. Kemudian kita akan bikin yang small size-nya dan yang high res-nya kalau saya sendiri high res dan juga file mentahnya, artinya adalah file PSD yang saya sudah adjust itu biasanya saya simpan terpisah dalam satu buah folder. Nah, kira-kira seperti itu tips saya hari ini. Makanya di zaman sekarang itu banyak banget fasilitas yang sebenarnya memudahkan kita untuk belajar. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang masih memotret dengan file JPEG, coba deh motret dengan file RAW. Karena ada kalanya kita itu tanpa sadar kita melakukan sebuah kesalahan yang tidak disengaja. Tapi masih bisa dikoreksi ketika kita memotret dengan menggunakan file RAW yang ukurannya lebih besar dan juga belum terkompresi. Kemudian untuk file yang pertama yang underexposed ini juga bisa di-adjust. Coba pergi ke menu kamera RAW yang tadi saya sebutkan. Nah, kemudian coba dikoreksi sedikit. Kalau misalnya terlalu under, memang biasanya akan muncul seperti noise warna-warni yang tidak bisa di-adjust. Itu memang cukup mengganggu nantinya. Tapi kalau misalkan masih bisa di-adjust, ya mudah-mudahan masih bisa maksimal hasilnya. Ini juga saya sertakan hasil foto dari Agus yang sudah coba saya koreksi. Nah, demikian tips kali ini. Jadi buat teman-teman yang masih baru belajar fotografi, coba deh mulai belajar foto dengan menggunakan file RAW. Karena kalau kita melakukan kesalahan, paling nggak filenya itu masih bisa kita koreksi karena kualitasnya masih belum terkompresi. Thank you banget buat teman-teman yang udah ngikutin dari awal sampai akhir pembahasan hari ini. Dan juga jangan lupa di-share ya bagi teman-teman lainnya barangkali ada yang membutuhkan tips ini. Dan juga teman-teman semua stay safe, stay healthy, dan juga selalu jalankan protokol kesehatan COVID-19. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!